Selamat datang kembali di Recast kita. Oke, hari ini kita bakal nyelami satu topik yang, sensitif banget ya. Tapi krusial. Ini dari video investigasi di YouTube kanal Kamar Jerry. Iya betul. Tentang malapraktek sunat ya. Nah, itu dia. Fenomena malapraktek sunat yang ternyata, cukup bikin khawatir ya di Indonesia. Ini bukan angka doang, tapi ya ampun. Kisah nyata anak-anak yang masa depannya bisa terancam gara-gara prosedur yang salah. Mengerikan sih memang. Iya kan? Jadi mari kita coba urai bareng deh temuan-temuan pentingnya apa aja, biar Anda semua juga lebih waspada gitu. Nah, pertanyaan gedenya nih, gimana sih kok bisa kejadian tragis kayak gini? Sumber video ini nunjuk ke akar masalah yang cukup mendasar ya. Gimana tuh? Seringkali yang ngerjain itu bukan dokter ahli, tapi oknum gitu. Ngakunya tenaga medis, atau bahkan ini ada kasus perawat yang bertindak di luar wewenangnya. Oh kayak kasus Yogi di Kerinci itu ya, yang korbannya anak BY. Nah, iya, itu salah satu contohnya. Dan ini tuh bukan cuma soal salah orangnya aja ya, tapi bisa jadi ini nunjukin ada semacam kelemahan di sistemnya gitu. Kelemahan sistemik maksudnya. Iya, video ini kan ngasih petunjuk ada kemungkinan pengawasannya lemah. Contohnya, klinik tempat si BY disunat itu katanya cuma punya izin apotek, bukan izin praktek medis. Wah, serius? Itu dugaan yang muncul di video ya. Terus ada lagi kasus dokter IL di Pontianak. Dia pakai alat laser baru, tapi gimana ya? Belum bener-bener nguasain alatnya. Terus? Menurut sumber videonya, si pasien anak ini malah jadi kayak percobaan pertamanya dia pakai alat itu. Nah, ini kan nyentuh isu kualifikasi sama pengawasan teknologi medis baru ya kan? Betul, betul. Dan yang juga kerasa ya dari narasi di video itu, kayak ada kesan lambat gitu responsnya. Atau agak enggan gitu beberapa pihak buat tanggung jawab penuh pas masalah muncul. Pihak mana aja tuh biasanya? Ya bisa dari klinik swastanya, atau malah di kasus lain ada instansi pemerintah juga, kayak Dinkes setempat di kasus sunat massal Palembang itu. Oke, jadi masalahnya kompleks ya, dari hulu ke hilir kayaknya. Nah, iya. Sekarang kita coba lihat dampaknya. Dan ini, bagian yang paling bikinnya seksi. Konsekuensinya itu jauh banget. Bukan cuma luka fisik sesaat. Bener banget, kita ngomongin kerusakan permanen loh ini, trauma seumur hidup. Contohnya gimana? Ya kasus si BY tadi, anak 10 tahun di Kerinci, di video itu dijelasin gimana kepala penisnya itu kepotong pas prosedur sunat laser. Dan nggak bisa disambung lagi. Ya ampun, terus gimana? Dokter cuma bisa bikinin saluran kincing darurat. Coba deh bayangin, dampak fisik sama psikologis jangka panjangnya buat anak ini. Nggak kebayang sih, berat banget pasti. Terus ada lagi? Ada lagi, kisah AL, anak 6 tahun di Palembang. Dia ikut sunat massal yang diadain Dinkes. Habis itu, dia menderita 5 bulan. 5 bulan loh. Kenapa? Air kencingnya keluar dari 5 lubang berbeda. Dan sakit terus-terusan. Aduh, kasihan banget ya anak sekecil itu. Ya Allah, ngeri banget ya. Dan di Pontianak, anak 9 tahun, kepala penisnya sampai kebakar gara-gara sunat laser oleh dokter IL tadi. Laporan di videonya menyebutin dia perlu operasi cangkok kulit berkali-kali. Berkali-kali? Iya, terus kena infeksi saluran kencing, masalah buang air kecilnya juga jadi panjang urusannya. Ini bukan cuma fisik ya, tapi mental anak sama orang tua juga hancur. Ibunya, Poppy, itu sampai butuh pendampingan psikolog dari KPAI. Waduh, berat banget perjuangannya. Terus gimana upaya keluarga buat cari keadilan setelah ini semua? Di video itu digambarin gimana? Ya itu perjuangannya gak gampang, prosesnya seringkali gimana ya, panjang, berlarut-larut, nguras energi banget. Contohnya? Ada mediasi yang alot soal ganti rugi. Kayak kasus dokter IL tadi, awalnya nawarin 50 juta dicicil, tapi keluarga akhirnya nuntut 300 juta tunai. Jauh banget ya bedanya. Iya, belum lagi kan harus lapor polisi, terus melibatkan banyak lembaga, ada Dinkes, DPRD, ID, sampai KPI tadi. Capek pasti. Nah, tapi ada satu hal yang menarik nih yang disorot di video itu. Soal peran media sosial. Oh ya, gimana tuh? Kasus Bayu itu kan jadi viral ya, gara-gara ibunya cerita di Facebook. Nah, kayaknya tekanan publik ini kadang jadi pendorong gitu, biar kasusnya lebih cepat ditangani. Jadi kayak sistem formal kita butuh senggolan dari luar gitu ya? Bisa jadi begitu kesannya.
Tapi ada catatan penting nih, soal sanksi tegas atau kelanjutan proses hukum buat pelakunya, infonya tuh seringkali nggak begitu jelas tergambar di rangkuman berita yang disajiin sumber video ini. Maksudnya kelanjutannya gimana gitu ya? Iya, jadi muncul pertanyaan besar kan soal akuntabilitas praktik medis kita. Ada nggak sih konsekuensi yang setimpal sama kerugian yang udah dialami korban itu yang kadang nggak jelas? Oke. Jadi intinya nih, pelajaran utamanya buat Anda semua dari cerita ini apa dong? Wah, jelas banget sih. Ini panggilan buat kita semua, terutama orang tua, buat ekstra hati-hati. Super hati-hati. Jangan gampang tergiur gitu ya. Nah, itu dia. Jangan gampang tergiur biaya murah atau kemudahan akses kayak sunat massal gitu. Tanpa Anda cek benar-benar kualifikasi tenaga medisnya, terus legalitas tempat prakteknya juga. Penting banget ya itu. Penting banget. Pastiin mereka kompeten, tempatnya punya izin resmi buat tindakan medis. Ya kayak yang kita lihat tadi, taruhannya itu tinggi banget. Kesehatan sama masa depan organ vital anak Anda loh. Betul sekali. 3 kasus yang kita bahas ini, ya ampun, mungkin cuma puncak gunung es aja ya. Semoga deh pembahasan mendalam dari sumber kamar Jerry, ini benar-benar bisa buka mata kita semua. Betapa vitalnya milih layanan kesehatan yang terpercaya dan kompeten. Iya, kesadaran sama ketelitian Anda dalam memilih itu jadi benteng pertahanan pertama, biar tragedi serupa gak nimpa anak-anak lain lagi. Nah, sebagai penutup nih, jadi kepikiran satu pertanyaan ya buat kita renungkan bareng. Kalau kasus yang separah ini aja, proses akuntabilitasnya kelihatan ribet banget, kadang perlu dibantu viral dulu, gimana ya nasib kasus-kasus lain yang mungkin gak keangkat ke publik? Pertanyaan bagus itu. Dan ngomong-ngomong soal masa depan nih, penting banget buat Anda segera klik subscribe channel ini. Kenapa? Karena menurut kabar burung nih ya, informasi berharga kayak gini tuh bisa nyelamatin masa depan. Serius. Jadi manfaatin kesempatan ini sebaik mungkin. Sampai jumpa lagi di sesi request berikutnya ya.